Talim kita hari ini kita lanjutkan bab selanjutnya, bab 10 ya. Al-Kitabu Sirriyu Likulil Asrari. Kitab rahasia segala rahasia. Yang kita bahas adalah kitab Sirrul Asrar dari karangan Syekh Abdul Qadir Jalani, Qaddasallahu Sirrahu, Waliullah kita. Mudah-mudahan diridhoi kaji gini terkait masalah yang akan kita bahas, kenaikan ruhani atau perjalanan ruhani ya. Ini kita dasari dulu dengan apa yang disebut khalifah dan khilafah. Ada perbedaan ya. Khilafah itu tidak ada di Quran sebetulnya, yang ada khalifah. Jadi sering orang memakai metode khalifah, khilafah itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan konsep dari seluruh dunia itu harus bernegara satu Islam. Tidak begitu. Karena di Islam itu tidak ada konsep yang disebut penyatuan seluruh global. Itu sifatnya wilayah. Ya, maka sering jadi masalah dalam hal ini kalau kita tidak memahami konsepnya. Dan ini terkait makomat. Ya, makomat kita adalah apa dulu sebagai khalifah. Ya, kan kita ini ada khalifah pada diri sendiri, memimpin amanah, lingkungan, terus sampai ke tertingginya kalau di kepemerintahan kan umaro atau presiden. Ya, memang akan bersinggungan kaji sekarang ini di bab 10 ini dengan apa yang disebut syiasah atau politik secara Islam. Ya, yang sedang rame-rame sekarang ya. Supaya kita jangan salah pengertian makomat kita di mana gitu. Derajat kita sebagai khalifah itu apa? Nah, ini terkait kajian kita dan penting untuk kita pahami. Langsung saja ke tajuk risalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita bertaklim, kita sama-sama zikir diawali dengan syahadat, sholawat dan istighfar tentunya kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin lurus niat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Ilah hadiniya solihi wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqi hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammad Jawahirul Muhammadin, khususan Nabi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus Hadiri Al-Mahdi Khalifatul Radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Allahumma ya rabbi jidika ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil mahud wa sholatu wa salamu li ayasiril watil wujud wa asil ajam milikuli mawujud. Sholatan tutafil kula budina liman wa bihai biyunal Qur'an wa tuhalana biha nur jannat wa nurun hari wa nurun ajari ila wajikal karim. Berdoa kita. Subhanaka ilmalana ila ma'alam tanah inaka antal alimul hakim rabbi syari sadri wa yasri amri wa qulu dalam lisanani wa qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raikatlah simpul pengikat lisan ini baik petaklim maupun yang ditaklimi agar mereka bisa memahami perkataan dan taklim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa diberi waktu hari ini untuk berthalibul ilmi di tempat ini. Baik yang ngaji secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya dong doakan rahimakumullah. Tidak lupa selawat kita aturkan kepada wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang menyenangkan ini, insya Allah tajuk talim kita akan kita bahas tentunya terkait dengan Sirrul Asrar. Di kajian Andong ini bab 10 ya, tapi kalau di Sirrul Asrar ini masih masuk bab 7. Amma ba'du. Perkara tobat dalam kitab Sirrul Asrar sudah kita bahas. Walaupun sebetulnya tobat itu yang Andung bahas kemarin itu lebih cenderung kepada penekanannya kesifatan ruhani ya. Nah, sekarang kita memasuki tahapan berikutnya pada kitab Sirrul Asrar di bab 7 ialah peningkatan rohani ahlul syufi. Ya. Jadi kita nggak bisa stagnan. Takwa kita hidup harus ditingkatkan terus rohani kita. Ujungnya sampai kemuliaan ya, insan kamil. Itulah dari khalifah sampai kemana nanti kita. Khalifah diri atau khalifah umat atau khalifah rumah tangga. Ya, di sini kaitannya dengan khalifah. Ya. Jadi sebelum kita bahas tingkatan rohani para sufi, kita dasari dulu terlebih dahulu konsep khalifah dan juga terkait makomatnya khilafah dalam ajaran Islam. Karena itu perubahan-perubahan kita dalam makomat guna bisa lebih memahami kajian peningkatan rohani kita pada bab 7 di Sirrul Asrar kan. Ya. Kata khalifah sampai ke derajat khilafah itu. Kalau di
tingkat tertingginya kita nggak mencapai yang disebut imamah. Itu hanya nabi. Kita di bawah imamah. Ya. Merupakan salah satu khalifah itu pembahasan kompleks ya. Kalau udah terkait khilafah. Sering menimbulkan perdebatan di kalangan ahlul tafsir sampai sekarang. Ya. Kenapa demikian? Karena terkait dengan semuanya harus muslim. Ya. Negara pun harus Islam. Padahal tidak demikian. Negara kita ini bukan negara Islam. Ya, bukan. Ya. Khilafah menjadi bahan polemik akhirnya yang tak kunjung usai sejak abad 1 Hijriah. Ya. Jadi secara umum yang bisa kita petik dari kaji ini, ya, makomat kita itu tidak ada makomat mengharuskan semua muslim. Semuanya kafir, tidak begitu. Jadi unsur perbedaan itu kan rahmat. Ya. Jadi tidak jadi bahan polemik perbedaan akidah agama itu dalam kehidupan. Makanya kita rukun-rukun saja kalau tetangga kita non muslim, Cina, ya. Ya cuman kita kan tidak mengikuti akidahnya, kan gitu, ya. Jadi secara umum perbincangan politik dan kekuasaan dalam Al-Qur'an ini sering bertolak dari prinsip-prinsip moral dasar tentang pemerintahan terkait khilafah. Di antaranya yang perlu kita pahami, pertama, ya, prinsip al-musyawah. Itu prinsip kesetaraan. Al-musyawah artinya kesetaraan, sama. Ya. Jadi artinya bisa dibaca dari al-musyawah itu walaupun dia tidak Islam, tetangga kita, prinsip manusianya sama. Keadilannya sama. Tidak bisa dibedakan. Maaf, kadangkala kalau dia tidak Islam, ya. Misalnya dia tidak fakir, tidak kaya. Kita pun harus membantu. Dan itu juga mulia. Sedekah. Nah, misalnya kita jangan bantu anjing, misalnya. Karena ini haram. Ya nggak boleh. Karena itu makhluk Tuhan juga kan. Kalau dia perlu minum, dikasih minum. Dan itu mulia. Ya. Jadi itu Islam ngajarinya. Jadi prinsip pertama, Islam itu musyawarah. Nah sekarang kan kalau dia misalnya presidennya tidak Islam, kalau nggak ada prinsip musyawarah jadi repot. Kan itu maksudnya. Ya. Jadi tidak mengenal ajaran Islam itu diskriminasi dalam bentuk apapun. Suku, jabatan, agama, tidak ada di Islam. Bahkan sekretaris Nabi Muhammad dulu orang Yahudi. Orang Yahudi. Non muslim. Pernah dipakai sama Nabi. Ya. Ini kenapa jadi ribut gitu ya. Ini nggak muslim gitu. Ini baca ini aja ayat nggak bisa begitu kita. Karena prinsipnya ajaran Islam itu kesetaraan, namanya al-musyawah. Nah, jadi tidak ada diskriminasi ya. Ya. Kalau kita mau merenungkan ini, anu ingatkan lagi ya. Nah, manusia hanya bisa diukur berdasarkan derajat komitmennya, ya, tentunya kepada Tuhan. Kalau kita Muslim kepada Allah dan Rasul, kan itu kemuliaannya. Ya. Ini kan dinyatakan oleh firman Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bagi muslim adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Bukan suku, bukan ras, bukan jabatan. Bahkan bukan pula diploma. S1, S2, profesor, bukan. Betul kan? Kata Allah tuh inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kenapa kita jadi takut sama orang-orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan tinggi? Kalau dia tidak bertakwa, kalau dia muslim, ya bukan kita tidak menghargai. Kita harus memberi nasihat. Berani. Nah, itu yang pertama. Prinsip kita adalah kesetaraan. Apa nama kesetaraan kalau di Quran? Al-musyawah.
Yang kedua, prinsip kita apa? Yang kedua, al-adalah. Itu penting tuh. Prinsip Islam itu dalam berhablum minanas, dalam kita berpemerintahan, pertama al-musyawah, yang kedua al-adalah. Ya. Artinya adil. Al-adalah keadilan, adil. Muslim non muslim adil. Iya kan? Nah. Jadi artinya keadilan itu etika politik Al-Quran juga mengharuskan seseorang penguasa untuk bisa berlaku adil. Baik itu non-muslim terhadap semua komponen dalam masyarakat. Ya. Nggak boleh kalau dia punya kelompok, punya mampu, bisa membeli gereja, bangun gereja, nggak boleh dilarang. Nggak boleh. Ya. Ini kan mulai ada yang alergi sampai nggak boleh berbuat gereja. Antum tidak memenangkan non akidah, itu ajaran Islam, al-adalah, iya kan? Nah, artinya menjunjung tinggi supremasi hukum di atas segalanya. Dalam konsep ini ada dasar firmannya kan tadi udah disebutkan. Dasar firmannya di al-adalah itu adilu huwa aqrabu litaqwa. Berlaku adillah, karena berlaku adil akan mendekatkan diri kepada takwa. Kepada takwa. Jadi Al-Quran juga memberikan nasihat ya, kepada kita agar mengutamakan syura. Apa itu syura? Musyawarah. Adat berarti syarat kalau di kita. Ya, itu Quran nyuruhnya. Adilnya itu dimusyawarahkan dulu, jangan main hukum aja. Ya. Permusyawaratan, syura dalam menentukan sikap, langkah, keputusan. Kalau itu terkait politik juga harus begitu. Ya. Terus dengan demikian, apabila ditilik lebih dalam kajian pandangan kesufian, tasawuf, ya, ini lebih dalam lagi nih. Kekuasaan kan merupakan bagian dari implementasi posisi manusia sebagai khalifah. Berarti kita ini khalifah. Ada kekuasaan hak. Ya, hak kita tidak boleh diganggu. Ya, ada pagarnya. Nah, itu implementasi ruhani secara ajaran Islam. Khalifah. Jadi kekuasaan itu sebagai khalifah penting dipahami maklumat kita. Penting bagi kehidupan kita sepanjang kita mampu menempatkan kekuasaan tersebut secara Islam dan benar. Iya kan? Nah, ini kan sebagai pintu masuk untuk memperkuat jati diri kita sebagai makhluk yang disebut ibadallah. Kan? Artinya ibadallah itu kan ada di Quran itu. Al-quwatu karizi'atu hiya tabirun anil basyari. Kamaklukatin wa ibadalillah yajibu an yakunu mas'ulina an jamai amalihim amallah. Ya. Kekuasaan lahiriah adalah ekspresi manusia sebagai makhluk dan hamba Allah yang harus dipertanggungjawabkan semua perbuatannya nantinya kepada Allah. Jadi penguasa, pejabat itu harus dipertanggungjawabkan nantinya kepada Allah. Termasuk kita dalam level sebagai khalifah dalam level yang mana? Nah, oleh karena itu posisi khalifah dan makhluk yang melekat pada diri manusia, yang namanya manusia, semuanya khalifah, perempuan, laki-laki khalifah. Ya, harus berjalan beriringan tanpa ada yang saling mendominasi. Jadi hasil pengamatan Andong ya di posisi sekarang banyak yang salah nih. Sebagai penulis, ya, sebagai pengamat, pemberi ilmu, ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani terkait dengan kajian Sirrul Asrar dalam karya-karya tafsirnya memunculkan berbagai penafsiran yang sangat luar biasa dalamnya mengait perkara khalifah.
Perhatikan, satu, dalam Sirrul Asrar, kaitannya khalifah. Seorang mukmin harus mencerminkan sifat-sifat Allah dalam perilakunya sehari-hari. Tinggi banget gak? Tinggi kan? Antum itu harus mempunyai cermin sifat-sifat Allah dalam menjalani kehidupannya. Itu Sirrul Asrar. Ya. Nah, yang kedua, iman dan beramal adalah dua hal yang bisa dipisahkan. Itu Sirrul Asrar dalam konsep khalifah. Yang ketiga, manusia itu sama di sisi Allah dan mentajaliahkan sifat-sifatnya, hukumnya mengikuti sifat Allah fardu ain. Tinggi itu, dan itu benar. Yang keempat, kadar derajat khalifah kita sebagai manusia ini bermuara ketika manusia sudah sampai kepada derajat yang tertinggi, maksudnya derajat tinggi, rutbatul fana dan baka. Arti kata dekat Allah dengan kita, menafikan semua. Jadi tugasnya makomat tertinggi sebagai khalifah adalah wakil Allah. Betul kan? Nah, jadi kita urai dulu ini dari 4 poin kitab Sirrul Asrar. Kan berbeda dengan prinsip yang tadi, khalifah secara umum pemerintahan. Kalau di Sirrul Asrar, mukmin harus bersifatullah. Iman, amal tidak boleh dipisahkan. Manusia di sisi Allah mentajalikan sifat-sifat Allah sama. Keempat, derajat tertinggi khalifah adalah rutbatul fana dan baka sebagai transenden Allah. Ya, harus menjadi betul-betul wali Allah. 4 tadi berat ya. Tapi itu perintahnya. Maka antum bersyukur nggak hidup sekarang dijadikan manusia? Bukan bersyukur karena antum itu dapat duit. Udah jadi manusia, antum seharusnya bersyukur kan. Ada nggak makhluk lain dijadiin nyamuk? Umurnya pendek pak. Pas yang ketangkep plok mati dia. Kalau antum dijadikan sebut gimana? Bisa kan? Jadi alhamdulillah ya Allah, saya sudah dijadikan manusia. Itu udah keren. Syukur itu sampai situ. Kita syukur, kita sering salah ya? Iya kan? Oke, kalau dijadikan manusia nggak sempurna gimana? Nah, mengeluh nggak? Ah, kalau antum dijadikan manusia sudah sempurna, bisa bernapas, bisa berpikir, bisa makan, sehat, bisa memimpin, seharusnya syukurnya terus menerus kan? Iya kan? Jadi ngukur syukur itu kita kebablasan. Ngukur syukur kok nggak ikhlas? Bahasa marifatnya, antum sering bersyukur kalau dapat sesuatu. Iya. Wah, ini bukan murid Andung nih. Iya kan? Makanya sering diuji sama Allah. Sholat itu kan implementasi syukur. Iya kan? Nah. Jadi dalam hal ini jabatan dan kekuasaan jelas dua media yang saling terkait. Betul kan? Nah, saat seseorang memiliki jabatan, ini terkait sedang rame-rame sekarang nih. Tapi ini memang kaji Sirrul Asrar. Kita harus ke arah sini. Nanti kalau udah kaji makomat masalah khalifah ini sampai sini, orang lain nggak bisa ngomong karena kita memahami konsepnya secara Islam. Ya, jadi gini. Jabatan itu dan kekuasaan adalah dua media yang saling terkait. Saat seseorang memiliki jabatan, ya, secara otomatis memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang disebut kekuasaan. Betul kan? Makanya sering dikejar. Karena yang dipikir apa? Ambil jabatan itu supaya antum berkuasa. Itu salah tuh. Niat kayak itu salah tuh. Sekarang politikus begitu nggak niatnya? Hancur nanti tuh.
Percayalah. Nah, sekarang jadi, ngeri nih ngaji Mandong nih. Enggak, itu yang ngutuk nanti alam loh. Andong ingetin. Makanya ukur dulu diri. Jangan coba-coba jadi yang kecil aja ketua RT, apalagi sampai DPR. Nanti kalau nggak bener, salah niat, antum yang ngehukum tuh alam, nggak nanti. Nggak percaya terserah. Andong takut kan ada jemaah Andong nih yang kesana nggak ngukur diri. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Nakut-nakutin. Enggak bener ini. Banyak yang tempang timpu itu. Iya, banyak. Karena dia niatnya gini. Jabatan itu untuk mengambil kekuasaan. Kalau diambil kekuasaannya secara konsep Islam itu benar. Makomatnya tinggi. Tapi berat loh. Itu pun dipertanggungjawabkan nanti kan. Nah, jadi secara otomatis jabatan kalau sudah ada, jabatan tuh gampang. Cari jabatan tuh gampang. Dua aja jalannya. Betul karena Allah menentukan jabatan, ya, atau karena kejoliman, barakal, main serangan fajar karena kaya, itu kejoliman tuh. Dia nggak ngukur diri tuh, betul kan? Iya kan? Dinasti umpamanya. Ya kita udah bisa ngukur di situ. Pantas nggak itu? Ini Andong selidiki sedikit ya. Kalau anak itu baru lahir, udah ditaruh di jabatan paling tinggi, gampang nggak? Ayo. Ya. Oh nanti ada yang menjidal. Dulu Pak Karno umur muda udah jadi presiden. Jenderal Sudirman umur sekian udah jadi panglima. Kan ada yang mendebat kayak gitu nanti. Untuk melindungi kalau dia punya jabatan masih muda umpamanya. Ini bukan berbicara politik, menasihati. Di kita tidak berpolitik, tapi kita tidak boleh alergi pada politik. Kita harus menasihati, berani nggak antum? Kalau kita karena Allah harus menyampaikan melalui Quran, antum nggak teraniaya. Dan orang akan diam. Betul nggak? Pasti itu. Oh dia yang duduk ini nggak ada yang takut. Kalau perkara itu jangan takut, nggak usah takut. Oh nanti di betul. Kalau itu menjolimi kita, Allah mengizinkan, pasti kita mulia. Dijolimi orang, tapi Allah ngizinin mulia. Tapi kita matinya diridhoi. Jadi udah jelas. Bagaimana spiritualitas kekuasaan itu secara Islam di sini yang perlu kita pahami. Pertama, penguasa adalah siapa? Menurut Islam, penguasa wakil Tuhan. Penguasa itu bukan wakil rakyat. Wakil tuh Tuhan. Kalau anggota dewan merasa dirinya wakil Tuhan, beda nggak nanti mimpin ke rakyatnya? Ayo. Ngurus aja di dewannya sendiri, rakyat makan nggak makan, diserobot nggak diserobot, tanahnya sekarepmu dewe, kan gitu kan? Kan itu terjadi. Kok sangar beneran dong? Memang nggak boleh itu didiemin, kan nggak boleh didiemin. Kalau diperdebatkan, ya kita tidak ada korelasi ke Quran, pasti didebat sama orang. Kan satu. Yang namanya penguasa itu adalah wakil Tuhan. Setuju nggak? Antum mau jadi penguasa, kalau ada wakil Tuhan nanti ditanya, antum wakil gua, apa yang saya suruh harus diimplementasikan. Suruh orang semuanya bertakwa, betul kan? Suruh adil, amanah, fatonah, hantu belau sekarang yang ada, kan gitu. Ya. Karena nggak sadar kalau penguasa itu prinsip di Islam, kalau dia Muslim adalah wakil tuh Tuhan. Duduk, udah sampai tuh. Kemana juga kamu ngomong begitu deh. Kalau Muslim sebenarnya wakil Tuhan, bukan Tuhan. Ya, di muka bumi itulah kok
khalifah. Berarti antum juga khalifah. Antum juga wakil Tuhan. Betul. Dengan apa? Dengan makomatnya yang berbeda-beda. Paling tinggi apa makomat wakil Tuhan? Imamah, nabi, nggak bisa. Hanya satu. Dan paling tinggi banget apa? Wakil diri antum sendiri itu paling bawah. Untuk jadi presiden diri sendiri aja udah ambles antum. Betul kan? Itu kan buktinya antum. Akal punya siapa? Rakyat antum kan? Antum yang mimpin. Betul kan? Nafsu punya siapa? Rakyat antum kan? Antum yang mimpin. Hati punya siapa? Rakyat antum kan? Antum yang mimpin. Betul kan? Masa antum jadi rakyat? Masa antum jadi nafsu? Salah kan? Jadi tujuan hidup antum apa? Mengatur, memimpin atribut yang diserahkan sama Allah, dititipkan di badan antum. Betul. Bisa tahan nafsunya, bisa tahan pikiran antum, bisa nggak? Kalau itu belum, jangan memimpin jadi penguasa di luar itu. RT, RW, DPR, presiden. Kalau itu belum ada, kacau negara itu. Pasti kacau. Itu Quran tuh. Sedih dong kondisi sekarang, nggak ngukur. Nggak ngukur. Yang ditakutkan kan nanti kalau alam berdakwah. Itu yang ditakutkan, tahu alam berdakwah. Alam kalau dakwah nggak ampun deh. Namanya bencana. Kadang-kala itu karena pemimpin yang jolim. Nggak bisa ngukur. Nah kalau nggak berubah kacau nih. Nah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Dan kemampuan kita hanya menyampaikan ke dunia awang-awang ini. Syukur-syukur banyak yang baca. Kata-kata ini salah atau benar? Coba renungkan. Nah. Jadi pertama, penguasa adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jika kita lacak dalam referensi teologis, paham? Referensi teologis, ketauhidan. Ya. Manusia di bumi adalah mandataris Tuhan. Bersyukur kan kita jadi mandataris Tuhan kan? Itulah yang disebut apa? Khalifah. Akan kuciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Ada yang ngeritik gak? Ada malaikat. Kenapa nggak aku aja? Dia akan membuat kerusakan. Makanya ada pemimpin perusak, ada pemimpin Shiratal Mustaqim. Jangan bingung. Kalau pemimpin itu rusak, kita diam aja, kita dosa juga. Iya kan? Ah, berani nggak antum nasihatin yang jeger-jeger kacau balau tuh? Kok jadi nyerang kayak gini? Enggak, ini nasihat. Iya kan? Kan mereka banyak muslim. Nah itu dia. Jadi itulah khalifah. Wakil Tuhan. Mandataris Tuhan. Itu yang disebut khalifah. Yang mengemban tugas suci sebagai makhluk apa? Khalifah itu mengemban makhluk suci sebagai makhluk spiritual. Bukan makhluk lahiriah aja. Utamakan makhluk spiritual. Apalagi dalam posisi sebagai penguasa. Iya kan? Sebagai penguasa. Jadi penguasa itu kan pejabat yang memiliki banyak akses politik. Siasa. Karenanya kekuasaan itu bukan sekedar wilayah materi. Bukan. Bukan materi aja. Untuk menduduki sebuah jabatan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota atau semacamnya. Bukan itu aja, tapi makhluk spiritual. Makhluk spiritual harus dipahami. Akan tetapi kekuasaan yang memiliki kewenangan politik diperlukan
ranah tetap wajib spiritual. Kalau nggak ahli, nggak peka spiritualnya, jangan jadi pemimpin dalam konsep secara pemerintahan. Kan harus ngukur, ya. Karena ranah spiritual dalam Islam adalah ruhnya, kan? Nah, sebagai energi yang membuat kekuasaan menjadi dinamis, indah, memiliki vitalitas dan daya hidup, pengikat komunitasnya. Kalau ada ruh spiritualnya. Nah, karenanya menduduki jabatan bukan untuk membungkam lawan politiknya. Wah, dengan cara apa aja? Nggak boleh. Tidak ajaran Islam. Atau orang-orang yang tidak disukai. Ya. Sebaliknya, kekuasaan adalah harmonisasi untuk menyatukan beragam komunitas bagi tujuan kemanusiaan yang lebih besar dari sekedar kepentingan fisik material. Iya kan? Ada yang lebih besar dari itu. Lalu muncul pertanyaan. Nih, mulai muncul pertanyaan. Umpamanya Ikhwan Iwan atau Iwan Abid atau Ikhwan Rusdi atau Ikhwan Iqbal yang baru datang, ya umpama ya jadi presiden, mau nggak? Ya, umpama jadi presiden, jangan jauh-jauh deh, umpama jadi Andong. Nggak main ukur nih, langsung aja duduk. Berani nggak? Tanya nih. Berani nggak? Konsep Islam itu mateng spiritual. Mateng spiritual. Ingat, spiritual itu bukan ahli agama loh. Ini gimana nih? Spiritual kok harus pandai ngaji? Bukan begitu maksudnya. Harus matang spiritual. Ya. Maka akan timbul pertanyaan, bisakah seseorang yang sedang berkuasa dapat memberikan tempat bagi siapapun ruang untuk berteduh? Jawab. Terpilih presiden, bisa nggak mendapat ruang untuk orang rakyatnya aman semuanya? Adil? Bisa nggak? Kalau nggak, tanggung jawab loh. Andung sebagai imam di sini, kalau antum keluar buat jolin, Andung sumpahin lo, tempang lo sama cuit. Ayo. Kok maksa ya? Lah itu perjanjian. Kita sebagai khalifah. Kalau antum punya istri, istrinya misalnya selingkuh, gimana? Menurut Islam, tanya, ceraikan, kan gitu. Karibanan dong. Kalau nggak bisa dididik, itulah khalifah. Jadi pertanyaannya kan tadi benar nih, secara Islam ya, dalam konteks Islam, bisa nggak antum itu sebagai pemimpin yang berkuasa memberikan tempat bagi siapapun yang namanya makhluk, nggak manusia aja, menjadi ruang berteduh, menjadi tempat aman, menjadi sejahtera. Ya, harimau nggak habis, ya kan semuanya tuh, pohonan aman, nggak botak, ya. Air tidak tercemar, manusia sejahtera, kapasitasnya harus itu. Nabi bisa loh, selama tidak bisa sama Nabi diperangi kan, antum bisa nggak tuh? Waduh, kelompok kecil aja nggak bisa, diri antum sendiri aja mengkhalifahkan diri sendiri, nafsu, pikiran bisa. Kalau itu belum bisa, jangan mimpin. Ngaji aja nggak pernah, udah nyalon jadi nyalek.
Ngerti spiritual enggak? Sadis bener dong Haji. Oh antum rugi. Teraniaya nanti. Alam mengutuk. Itu prinsip adat tuh. Cupak menggantang. Loh, itu dia. Kalau jadi datuk dulu dengan datuk sekarang kan beda. Datuk sekarang adalah untuk cari duit. Jabatan. Kalau datuk dulu memang amanah. Jangan main-main dengan konsep khilafah. Khilafah artinya pemimpin. Khalifah kita. Dengan khalifah itu konsepnya memimpin pada skopnya masing-masing. Antum khalifah semuanya. Istri juga khalifah. Wanita juga khalifah. Bisa nggak menjadikan yang lain itu teduh, tenang. Jadi dalam konteks spiritual, seorang penguasa harus mampu mengayomi semua elemen sosial. Bahkan menjadi pelindung bagi kehidupan di sekitarnya termasuk lingkungannya. Artinya, orang yang memiliki kekuasaan harus mampu mengarahkan apa yang dikuasai menuju kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dalam statusnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Antum wakil Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah. Yang pertama tadi apa? Kamu sebagai khalifah wakil Tuhan, tingkat tertingginya. Yang kedua, amanah. Apa? Amanah. Kita ini harus amanah. Kita ini harus jadi wakil Tuhan. Kalau enggak dosa antum. Itu fardu ain. Nah, apa amanah? Amanah artinya apa? Kepercayaan yang dimiliki penuh oleh seorang penguasa menyiratkan adanya hubungan keilahian, hubungan dengan Tuhan. Jadi amanah harus dekat dengan Tuhan. Kalau enggak keteter. Secara bahasa amanah berasal dari kata amanah yang memiliki kesamaan makna dengan iman. Amanah, tapi nggak beriman. Bener nggak? Atau keyakinan. Jelas unsur spiritualitas amanah bagi penguasa harus tinggi, harus dalam. Karena terdapat aspek keyakinan, keimanan. Karena itu ada pendapat yang lebih tinggi nih ya. Siapa itu? Maestro Sufi Jalaluddin Rumi. Wow. Ya, maestro dia. Menyebutkan amanah sebagai pemberian tanggung jawab, pilihan bebas, kemampuan manusia mengenal aspek-aspek rohani dan bisa mengembangkannya. Dulu pusing. Ya. Bisa nggak mengembangkannya? Aspek rohani. Nah, baginya orang yang melupakan, meninggalkan amanah dalam hidup. Punya istri nggak ngurus anak. Punya istri, istrinya suruh kerja. Ya, udah nggak usah nikah, jomblo aja, kan gitu. Amanah harus pahami. Allah itu ukur amanah loh. Ini gue kasih jomblo nih lama nih, karena dia nggak ngerti amanah nih. Itu gunanya kita ngaji. Makomat harus didalemin. Orang yang melupakan meninggalkan amanah, dia berada dalam kehidupan posisi yang berbahaya. Percayalah. Makanya kalau jomblo lama, Allah belum percaya. Ayo, kama kaji pak. Spiritual kan? Allah sayang kan? Betul kan? Jangan-jangan pas punya anak, alun karajo, anaknya tidak ada makan. Agi dada. Matilah. Jadi pola berpikir kita ke situ. Amanah. Jadi kata Nabi, banyak ulama juga, kata Quran juga.
Orang yang melupakan amanah, meninggalkan amanah berada dalam posisi kehidupan yang berbahaya. Misalnya dia punya istri, anak itu amanah. Istri bisa lepas kalau udah nikah lagi. Tapi kalau anak ditinggalkan, nggak disejahterakan, setinggi-tinggi jabatan antum, bahaya. Lihat aja, karena ada jemaah andung ada yang kayak gitu. Terpaksa andung ingetin nih, mulai kelihatan nih. Tunggu aja kalau nggak percaya. Ayo, neken andung, nggak mada. Mereka seperti berlari mengejar ratusan perburuan yang berbeda dengan tidak peduli pada pemberian ilahi yang indah. Itu kata Rumi. Renungkan aja kata-kata itu. Ya. Karena itu seorang penguasa yang mengingkari amanah berarti dia benar-benar meninggalkan pesan-pesan kemanusiaan secara ilahiyah yang melekat pada dirinya sebagai khalifah. Setuju? Karena itu kalau itu pesan dari Allah begitu, sebagai khalifah ditinggalkan amanah itu, dilalaikan, dijolimi, maka dia akan langsung kena bahaya. Dan itu bukan karma. Itu hukum alam. Makanya jangan jadi presiden, jangan jadi DPR, jangan jadi RT. Kalau ngukur antum belum mampu. Terutama konsep ngukur di Islam adalah kekuatan spiritual, bukan intelektual, bukan duit. Sepakat? Bukan gak boleh berpolitik. Bukan gak boleh menjadi penguasa. Cari zaman aman aja lah dong. Jadi sufi aja. Pergi ke gua, tapak aja kita. Juga gak boleh. Juga gak boleh begitu. Ngukur toh. Kalau antum orang Pariaman jangan mimpin di Eropa, kan gitu. Kalau antum orang Pariaman cari istri yang seperti ada di Pariaman. Jangan ngukur orang Afghanistan cakep-cakep, enggak level. Amanahnya gitu. Kama kajian dong, enggak mau tahu. Itu makomat. Sirur asrar. Iya kan derajat rohani. Ya. Udah jelas, orang yang mengingkari amanah berarti hidupnya berbahaya. Betul? Iya. Diingkari nggak amanah? Udah dapat SAG. Kamu yang tahu. Standar SAG itu apa? Setidaknya hafal Quran. Udah itu punya jemaah. Implementasi agama antum bisa menasihati. Kalau nggak berbahaya. Masya Allah sampai situ ngaji andung. Iya nggak mau tahu dosen nggak mau tahu, nggak mau dosen nggak mau tahu. Ngukur, ya. Islam itu tidak melihat daripada diploma, tidak. Kerja antum. Selain sebagai manusia pribadi yang terlahir sebagai makhluk spiritual, juga sebagai pemikul kepercayaan tingkat tinggi kamu. Antum tuh mengikul tingkat tinggi. Kuserahkan dunia dan isinya di bawah pemerintahan sebagai manusia. Berat nggak? Merasa nggak itu? Ayo. Sembarangan aja buang air ke got. Kencing sembarangan. Udah dosa itu kan? Kan kita ada janji. Siap saya jadi khalifah. Wakil Tuhan di atas bumi. Nah Quran tuh. Cuman gak inget kita. Oh enggak, saya gak mau jadi khalifah. Lah udah jadi manusia, ruhnya ngomong kayak gitu kok. Ya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Di hari pembalasan. Jadi manusia kita syukuri enak. Juga ada sisi yang tidak enaknya. Maka lebih enak jadi cacing. Ya. Lalu. 3. Pertama tadi apa? Konsep Islam dalam kekuasaan, wakil Tuhan, khalifah. Kedua, amanah. Ketiga, melayani. Antum itu babu,
Manusia itu babu. Bukan dilayani, dosa. Betul. Jadi pas antum jadi penguasa, siap-siap antum di level paling bawah melayani. Bukan dilayani. Ya. Betul kan? Tinggi mana rakyat sama wakil? Jawab. Tinggi wakil. Salah. Tinggi rakyat, bro. Ya. Kalau wakil, namanya juga wakil. Di bawah lah. Enggak dikasih mercy, dikasih duit yang gede. Rakyat nggak makan, dia makan mewah, hantu. Itu yang terjadi. Bayangin ya, sahabat Nabi itu kalau uangnya dari rakyat, ya, Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab uangnya dari rakyat, digunakan untuk rakyat, nggak dihidupin tuh lampu tuh, minyaknya tuh. Kalau tidak urusan rakyat, betul kan? Kita apa? Bila perlu habis rakyat. Bakal selesai korupsi di atas di Indonesia kok kalau nggak ngerti ilmu khalifah. Setuju nggak? Nggak apa-apa dong ngomong kayak gini kan? Harus ngingetin. Sedang rame-rame sekarang kan? Lupa ke perkara ini. Lupa, banyak yang lupa. Jadi yang ketiga itu apa? Melayani. Siap antum jadi anggota dewan, jadi babu. Kan gitu. Melayani sana, melayani sini, keliling malam, lihat orang yang nggak makan. Bisa kayak gitu? Nggak ada kan? Serobot sana ada investor, ambil tanah rakyat katanya kan. Ngaco nih orang. Bukan andung yang nyumpain jelek, alam yang ngutuk. Andung ingetin itu tuh. Kalau di Islam, kalau di adat Minang ada yang disebut cupak menggantang kan? Ya kan? Nah itu dia. Itu yang ketiga. Keharusan melayani. Hakikat dari seorang penguasa atau orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan adalah sebagai pelayan umat. Nama di Qurannya apa pelayan umat? Qadimul ummah. Presiden, wakil presiden, RT, apalagi gubernur, siapa lagi? Kepala pariwisata sekalipun, pelayan, Qadimul ummah. Di bawah kita, betul kan? Qadimul ummah, layanin kita. Bukan Sayyidul ummah. Bukan pembesar umat, bukan. Mau dibesarin aja, gak ada kapal kalau dia andong tuh pas jadi gubernur gak dikasih tuh Pak. Dia harus orang kaya. Betul kan? Gak dikasih fasilitas tuh. Dia ngasih fasilitas kepada kita. Kelola tuh. Betul kan? Banyak yang lain gak kondisi kepemimpinan di kita. Dan ini ajaran bukan Islam aja. Maaf, Buddha juga ngajarin gitu. Konsepnya. Ya. Bukan Sayyidul ummah ya, tapi Qadimul ummah. Pelayan umat. Bukan pembesar umat. Wah, saya ini anggota dewan. Anggota dewan itu adalah Sayyidul ummah. Pembesar umat. Wow, dianjung-anjung tuh, digotong pakai lisung tuh, hantu. Wah, kacau ini. Datang sendiri aja, ngasih duit nggak? Ini banyak anak yatim, betul kan? Nah itu dia. Itu sebabnya secara ajaran Islam kita turunin dari volume energinya ya. Ini bukan untuk di sini ya, karena di sini nggak ada yang jadi pejabat. Karena pinter. Antum nggak mau jadi babu kan? Mau jadi babu nggak? Nggak kan? Oke, uang antum dikasih banyak, sekian juta, fasilitas dikasih. Yang digunainnya orang lain. Perut antum segini. Dikasih itu misalnya 100 kilo udah lengkap semua. Orang lain kan yang makan kan. Antum kasih makan sekarung gimana? Meledak nggak? Mobil itu juga nggak semuanya. Di bangkunya itu 1/4 Pak duduknya. Iya. Nah, betul. Iya.
Pemimpin itu agar memiliki jiwa pelayan dibutuhkan hati melayani. Larinya ke dalam. Kalau antum ingin jadi pemimpin, mengajar, pemimpin rumah tangga, jangan jauh dulu, pemimpin diri antum sendiri, harus memiliki jiwa pelayan, dibutuhkan hati melayani. Sungguh? Dari mana? Dalam. Bukan dilayani. Hati yang cenderung untuk membantu pihak lain tanpa ada keinginan atau perasaan sebaliknya. Karena antum khalifah, antum harus melayani semua makhluk. Yang paling pokok dilayani siapa? Makhluk manusia. Anak yang gak punya ibu bapak, sudah itu kaum du'afa. Sampai. Kalau itu dua tidak dilayani oleh antum, hati-hati. Rezeki antum kacau. Sepakat kan nih? Itu Quran. Termasuk juga antum melayani bumi. Karena cita Tuhan. Semut, kecoa, biarin aja banyak tuh ya. Jangan main hantem aja. Manggaduh, dipijak ngek katanya. Nggak bisa, dia ada nyawa, ada jantung. Tiba semut menggaduh sih. Betul, dosa. Ya. Disinilah integritas diperlukan untuk aksi-aksi pelayanan khususnya para penguasa. Dalam hal ini Islam memberikan ajaran innal qaula yu'afikul fala. Apa yang dibicarakan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan. Muncung samo jo hati. Apo kato dimuncung samo kato di hati. Apo kato hati balain dimuncung. Ndak amanan tuh. Sepakat. Tuh. Salah satu ayatnya untuk bisa sesuai hati dengan mulut, tolong baca ayat ini. Firman Allah, Quran surat Asy-Syaff ayat 3. Baca. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Khalifah, itu diamalinnya dibaca atau gimana? Udah tahu amalannya. Pas kamu ngomong, merenung dulu. Hati kamu cocok nggak dengan omongan dari hati? Harus sama, berat.
Berat bro. Berat. Orang yang peka tahu itu. Yang tidak cocok antara mulut dengan hati. Lambat tahun enggak? Kelihatan. Di dunia politik yang sedang ramai sekarang terjadi enggak? Janji. Guru dinaikin sekian. PNS naikin sekian. Semua lapangan kerja diciptakan sekian juta lapangan kerja, hantu. Hati-hati, keluar kata-kata itu, hati gimana? Sama enggak? Kalau tidak terlaksana langsung dihantam dengan kata-kata itu. Dan itu tidak nanti lebih ngeri. Hati-hati seorang muslim, wabil khusus jemaah spiritual tertinggi sebelum ngomong cocok nggak dengan hati, cocok dengan niat, itu aja. Sepakat? Niat antum nikah apa? Jawab. Enggak, beda-beda masih. Beda-beda. Nanti kalau Allah sayang, berdasarkan nih niatnya. Sampai, oh cantik, cepet melok. Kalau niat, oh dia cantik, nanti keambil orang. Nah, insya Allah 2 bulan kelihatan yang lain tuh cantik, pembantu juga cantik. Biji. Nggak percaya, coba. Menyempurnakan agama. Sampai. Itu dia. Menerapkan khalifah secara Islam. Sampai. Itu dia niat antum nikah. Kalaupun berubah, supaya saya tidak melakukan dosa maksiat. Waduh, nikah saya niatnya begitu kan coba. Maka pas sudah nikah, diuji lebih kuat lagi dulu. Itu dia. Penting kan? Jadi seorang penguasa, seorang khalifah, kalau sudah ada jabatan harus memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilaksanakan. Hati-hati berjanji. Hati-hati, hei calon, berjanji. Kalau tidak ditepati, kata lagu apa? Jangan berjanji, nanti nggak dipilih. Ayo, gimana? Pak dia enggak haji? Islam, anu hanya menyampaikan Islam, Quran, Allah. Ada apa katanya? Assalamualaikum.